It was easy because I did the Georgia card. Layaknya final Piala Dunia, Matthew Baker langsung ngomong keras gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia auto bahagia. Media Arab Saudi bocorkan kelemahan tim negaranya jelang lawan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand diminta pulang kampung usai diabaikan Oxford United di Liga 2 Inggris. Begini penjelasannya. Balaskan dendam. Matthew Baker sangat berani gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Pemain keturunan Indonesia Australia Matthew Baker telah mengungkapkan tekadnya untuk membawa tim nasional U17 Indonesia meraih kemenangan dalam pertandingan mendatang melawan Australia U17 di laga puncak grup G kualifikasi Piala Asia U17. Dalam wawancara di sela-sela latihan tim, Matthew menegaskan bahwa seluruh pemain berkomitmen untuk bermain dengan semangat tinggi demi membalas dendam atas kekalahan sebelumnya. Matthew, yang lahir di Melbourne namun memiliki akar keluarga dari Indonesia, mengungkapkan bahwa dia merasa sangat terhubung dengan tanah airnya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kalah di pertandingan sebelumnya menjadi motivasi tambahan bagi kami. Kami akan berjuang habis-habisan, katanya dengan penuh semangat. Kekalahan yang dialami Indonesia U17 di Piala AFF lalu menjadi sorotan. Dan banyak pihak berharap tim muda ini dapat menunjukkan perkembangan pesat. Matthew menambahkan, kami sudah menganalisis kekurangan dari pertandingan sebelumnya dan berlatih keras untuk memperbaiki semua aspek permainan. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang di Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arinato juga mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan anak asuhnya. Matthew membawa pengalaman dan motivasi yang luar biasa. Tim kami terdiri dari pemain-pemain muda berbakat yang siap menghadapi tantangan ini. Kami akan memberikan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan pendukung kami, ujar Nova. Dengan dukungan penuh dari supporter dan percaya diri yang sangat tinggi, Matthew Baker dan rekan-rekannya bertekad untuk menciptakan momen bersejarah dalam pertemuan tersebut. Kami ingin memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan diri, tutup Matthew. Di sisi lain, Timnas Indonesia akan menantang Australia U17 pada 27 Oktober 2024 sebagai laga terakhir di grup J kualifikasi Piala Asia U17 ini juga akan menjadi laga penentu kedua tim untuk lolos langsung ke Piala Asia U17 tahun 2025 mendatang. Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia bisa full senyum. Kelemahan Arab Saudi bocor di media jelang lawan Timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi kini berada dalam situasi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjalani 4 pertandingan, The Green Falcons masih memiliki satu laga tersisa di putaran pertama yang akan berlangsung pada 14 November 2024 melawan Australia di kandang lawan. Setelahnya, putaran kedua akan dimulai pada 19 November saat Timnas Arab Saudi bertandang ke Indonesia. Pada 4 pertandingan sebelumnya, Arab Saudi hanya meraih 1 kemenangan, yaitu ketika melawan Cina di luar kandang pada laga matchday kedua grup C. Namun, yang lebih mengecewakan adalah bahwa mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan di kandang sendiri, kehilangan 7 poin berharga di tanah mereka. Lalu, apa yang perlu ditingkatkan sebelum tantangan berat yang mesti dilalui Timnas Arab Saudi di bulan November 2024? Simak ulasannya berikut ini versi dari media lokal, Al Watan. Sisi ofensif Timnas Arab Saudi kurang meyakinkan baik dari segi teknik maupun hasil. Identitas permainan tim tampak tidak solid, terutama dalam hal menyerang, di mana tim kesulitan mencetak gol. Dari 3 gol yang dicetak selama 4 laga, semuanya berasal dari pemain tengah dan bek, bukan dari pemain depan. Gelandang Musab Fahd Al-Juwair mencetak 1 gol melawan Indonesia, sementara bek Hasan Kades Mahbub mencetak 2 gol sundulan melawan Cina lewat bola mati.
Minimnya efektivitas serangan ini juga terkait dengan strategi pelatih terdahulu, Roberto Mancini, yang kerap mengandalkan satu striker. Tim pelatih perlu memperbaiki pola penyerangan dengan latihan intensif, meningkatkan jumlah pemain di area lawan, dan menambah variasi serangan. Di sisi pertahanan, kondisi tim juga tidak lebih baik. Dalam 4 pertandingan, Timnas Arab Saudi kebobolan 4 gol, 3 diantaranya terjadi di kandang. Meski Mancini telah menggunakan strategi bertahan dengan 3 bek tengah, 2 bek sayap, dan 2 gelandang bertahan, tim tetap menunjukkan kelemahan dalam mengantisipasi umpan silang dan bola mati. Ini menandakan bahwa kesalahan tersebut belum terkoreksi sepenuhnya. Maka penting bagi tim untuk meningkatkan latihan dalam menghadapi situasi bola mati dan umpan silang yang berbahaya di area pertahanan. Satu di antara kelemahan utama Timnas Arab Saudi adalah kurangnya kohesi antar lini. Hal ini memungkinkan lawan untuk mengontrol permainan dan merebut bola dengan mudah. Itulah mengapa fokus dalam training camp berikutnya adalah membangun kohesi tim yang lebih baik, mempersempit ruang bagi lawan, meningkatkan tekanan di area pertahanan lawan, dan melatih cara merebut bola dengan efektif tanpa mudah kehilangan penguasaan. Faktor psikologis juga menjadi isu krusial. Selama periode sebelumnya, Timnas Arab Saudi tampaknya tidak memiliki persiapan mental yang cukup baik, dan tim manajemen belum mampu mengatasi kondisi mental buruk para pemain. Ini menjadi kelemahan administratif yang nyata, terutama setelah perjalanan yang berat pada Oktober lalu. Training camp berikutnya diharapkan akan mencakup sesi psikologis yang bertujuan membangkitkan semangat dan mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Bikin kaget, bintang Timnas Indonesia diminta pulang kampung usai tidak diberi kesempatan debut oleh klubnya di Liga 2 Inggris. Marcelino Ferdinand disuruh gabung ke Semen Padang karena sejak gabung 2 bulan lalu dia belum juga terpakai di Oxford United. Padahal Marcelino Ferdinand termasuk pemain andalan di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand disuruh ikuti jejak Pratama Arhan ke Semen Padang daripada tidak kunjung dapat menit bermain. Suruhan itu ungkapkan netizen dalam salah satu postingan Oxford United yang umumkan starting dalam pertandingan lanjutan Liga 2 Inggris. Pindah Semen Padang wae ceng bareng Arhan, kata Atsiwan. Sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus lalu, Marcelino belum sekalipun mendapatkan kesempatan tampil di pertandingan resmi. Bahkan Marcelino Ferdinand, sebelumnya diejek oleh netizen tanah air, hanya menjadi modal setelah bergabung Oxford United. Ejekan dari netizen tanah air ini terlihat di kolom komentar unggahan Oxford United yang memuat foto pemain berusia 20 tahun tersebut. Dalam unggahan itu, Marcelino tampak menjadi model hoodie yang dirilis oleh Oxford United bersama dengan rekan setimnya. Sontak unggahan itu memancing netizen Indonesia untuk memberikan tawaran ke Semen Padang. Buntut tak terpakai di Suwon FC, pembina dan penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade menggoda Pratama Arhan untuk pulang ke Indonesia. Kali ini, klub berjuluk Kabau Sirah tersebut menjadi opsi menarik bagi bek kiri Timnas Indonesia itu. Usai memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Arhan kembali ke klubnya di Korea Selatan, Suwon FC. Namun, kesempatan bermainnya di sana terbilang minim. Sepanjang musim ini, ia hanya mencatatkan 2 penampilan sebagai pemain pengganti dengan total waktu bermain yang sangat singkat. Dengan berakhirnya musim reguler Liga 1, Suwon FC berhasil lolos ke babak Championship. Kendati demikian, Arhan belum mendapatkan tempat reguler di skuad asuhan pelatih Lee Byung-gun. Melihat kondisi tersebut, Andre Rosiade pun melihat peluang untuk membawa Arhan kembali ke Indonesia. Ia mengusulkan agar Arhan memperkuat Semen Padang selama masa jeda kompetisi sebelum kembali ke klubnya di Korea Selatan.